Tetap Bapak direkod. Ya baik. Pasah. 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzimu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili turijul hayya minal maiti wa tuhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairil hisab. Sadaqallahul azim. Ya, sudah lazim. Bu Eli untuk yang ditulis, silakan Bu Untuk Eli. yang ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kepanjangannya? Enggak lah Pak ya. La ilaha illallah Muhammad Muhammad. Rasulullah. Itu biasa, itu sudah ada Pak ya. Iya. Silakan Pak. Itu dikasih bonus tuh Pak Faisal oleh Bu Eli itu. Ya. Biasanya panjang lagi Bu Eli itu. 2 ayat. Sudah Bapak? Bentar, Bu. Kelihatan, Bu? Gimana Pak? Mana Pak? Ini, Bu. Oh, saya. Nggak nampak. Nah, coba Pak. Nah, inilah kalau pakai background nih. Iya. Oh, ntar, Pak. Iya Pak. Dia hilang Pak kalau dia pakai background tuh. Tadi hilang backgroundnya. Kamu udah minum belum? Itu botol minum kamu tuh. Harus deh, minum deh. Kelihatan, Pak? Bu? Apa dia? Mundur dikit Pak. Mundur dikit Pak. Mundur dikit Pak. Katan tuh. Lagi. Mundur lagi Pak. Dikit Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok saya tidak nampak ya? La ilaha. Gimana, Bu? Ya Pak. Sudah cukup Pak. Sudah, Pak. Ini mungkin tentang bacaannya sedikit Pak. Ini. Ya, Bu. Betul ya? Ya. Bacaannya diperhatikan tajwidnya ya Bapak ya. Di sini saya iya, tidak mulai membacanya karena lagi ini ya Bapak ya. Ya. Terus jangan terlalu cepat-cepat Bapak. Oh, iya. Jangan Ya, Bu. cepat-cepat membacanya sehingga huruf per hurufnya bisa jelas terdengar seperti itu Ya, Bu. Bapak ya. Ya, Bu. Mungkin itu Pak Amin. Ya, sama koreksi sedikit dari saya itu di tulisan. La ilaha illallah. Harusnya yang dekat la ilaha illallah, lafzul jalalah, lapas Allah itu lam alif Pak, bukan iya, Pak. lam Ya, biasa. Pak. Ya. Ya, tapi pakai lam alif ya Pak. La ilaha illallahnya nih kan, Pak ya? Illahnya itu Pak, illallah. Illahnya itu harusnya pakai lam alif. Ya, Pak, ya. Lupa, Pak. Ya, gugup ya Pak itu. Ya. Faktor gugup. Ya, karena pengertian tidak ada, Pak ya. Ya, lupa, Pak. Ya, artinya Baik, tidak ada. Pak Ya. Faisal. Ya, Biasa manusia, kita cuma saling ingatkan aja. Ya, Pak. Baik, Pak Faisal bisa share screen ininya, modul ajarnya. Bu Musliha ini belum harus masuk ini.
Mana saya keluarkan dulu Bu Musliha ini. Move to main session. Silakan Pak di share screen. Sudah Pak, kelihatan Pak belum? Sudah, oke. Bentar, Bu Musliha ini kok nggak bisa ke main session ya? Bu Musliha, Iya, Bapak. Bu Musliha, Ayo. halo Bu Musliha. Iya, Bapak. Tolong jangan masuk ke ruang ini dulu Bu Musliha. Iya, iya, iya. Tunggunya di ruang besar saja ya. Iya, iya. Baik. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Baik. Baik Pak Faisal, ini Ya, Pak. kelas 7. Ya Pak. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Materi pokoknya itu ya. Ya Pak. B-nya membaca Quran Surah An-Nisa, An-Nahl. Pada bacaan Alif Lam, Syamsiah dan Qamariyah. Ya. An-Nisa dan An-Nahl. Oke, jadi An-Nisa dan An-Nahl ya. Ya Pak. Terus, bawah. Mana mos mana ya? Oh, mana mau? Entah mos, mana mos? Mos tadi kok. Bisa Pak, ke bawah Ya Pak. bentar Pak. Pakai Lagi ini buat. aja Pak. Kalau pakai laptop, pakai tanda panah ini aja. Nah, pakai yang di keyboard saja. Lanjut, terus Pak. Lanjut, terus. 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 Oke. Membaca Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl dengan tajwid. Oke. Nah, ini ada pantun pemantik. Wah, ini unik nih. Baru ketemu saya nih di modul ajarnya Pak Faisal. Ada pantun pemantik. Ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jangan lupa Jalankan untuk hidup sarapan. Jalankan hidup bermakna Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Oh, cakep. Cuman kurang enter aja ke bawah tuh. Iya Pak. Sebenarnya jalannya di bawah tuh. Heeh. Siang-siang pergi ke taman. Hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis itu. Oke, mantap. Nah, pertanyaan pemantiknya ada nggak? Karena ini ada pantun pemantik. Pertanyaan pemantiknya ada nggak? Oh, ada aktivitas pemantik ya? Pertanyaan pemantiknya nggak ada? Nggak ada Pak. Wah, ada pantun pemantik Bu Eli. Baru nemu saya ini. Di modul ajar Pak Faisal lah saya nemu pantun pemantik. Bentar ya Bu Eli ya. Ada telepon dari Bu Bendahara bentar. Iya.
Bu Eli, saya mohon Ya. izin minta tolong Bu Eli duluan yang menguji, nanti baru lanjut saya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Pak Faisal izin ya Bu Eli dulu ya, baru saya lagi ya. Ya Pak, ya Pak. Ya, siap. Pak Faisal. Ya Bu. Assalamualaikum. Soalnya saya tidak ada materinya, nih bisa ditampilkan nggak materinya? Apa tadi Bapak? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya Bapak ya? Ya Pak, Itu ya tidak Bu. ada dalam. Nah saya di profesionalnya, jadi saya di pendalaman materinya Bapak ya. Ya Bu. Karena di sini Bapak, saya pikir Bapak tidak bagian saya, karena di sini Pak Faisal tidak menampilkan FPP ataupun bahan ajarnya ya Bapak ya. Ya ya Bu. Mungkin Bapak. Nah, gitu saja lah Bapak. Ambil ini ya Bapak ya, karena saya tidak lihat materinya ini. Mengapa Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai pedoman hidup Bapak? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menjelaskan semua apa-apa yang kita perlukan atau yang kita butuhkan selama hidup di dunia, begitu juga di akhirat, Bu. Jadi kalau kita berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat, sesuai juga dengan hadis Nabi yang mengatakan, aku tidak meninggalkan apa-apa kecuali dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu, Bu. Gitu Pak ya. Ini Ya, Bapak membahas tentang surat An-Nisa dan An-Nahl ya Bapak ya? ya surah An-Nisa, Bu. Ya, semua An-Nahl, Bu. Ya, dua ini ya. Itu satu kali pertemuan ya Bapak ya? Enggak, Bu. Ini saya potong aja, Bu. Potong? Iya, yang saya masuk sini untuk yang satu kali pertemuan yang saya masuk ke sini. Oh gitu. Iya, yang saya masuk, saya kirimnya. Kalau enggak, nanti terlalu banyak itu enggak kuat. Kan cuma dari 500 MB kapasitasnya, Bu. Bukan seperti itu maksud saya. Ayatnya ini memang dua. Oh, Bapak ajarkan. ayatnya. Oh, ayat. Iya, Bu. Yang untuk ini ya cuma dua ya, Bu. Ya, ya. Paham, Bu. Salah paham, Bu. Tenang, Mbak. Tenang Bapak ya. Ya, Jaga Didi. Saya nanyakan ini anu Bapak saja kok materi Bapak. Tidak di luar itu. Jadi Bapak tenang saja ya Pak ya. ya, Bu. Nah, ujian tidak Pak ya. Saya Ya, juga Bu. agak grogi ya Pak. Oh, iya, Bu. Coba tolong dibacakan surat An-Nisanya dulu Bapak. Surah An-Nisanya, Bu, ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aja Pak ya. Ya, Bu. Pelan-pelan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Sadaqallahul azim. Kalau di surah An-Nisa ini bercerita tentang apa Bapak? Ini tentang mentaati Allah, Rasul dan pemimpin, Bu, ulil amri, Bu. Berapa ayatnya Pak? Ini satu ayat, Bang. Satu Surah ayat. ayat Yang terkandung, 59 aja, Bu. ya, hikmah yang terkandung dalam surah An-Nisa itu apa Pak? Kira-kira Pak? Hikmah yang terkandung di sini yang jelas kita disuruh menaati Allah, Rasul, kemudian pemimpin kita. Jadi catatan untuk pemimpin yang boleh kita taati kalau pemimpin itu amanah atau beriman. Jadi kalau pemimpin yang zolim itu nggak boleh kita taati. Kemudian Terus Pak? ya, Bu, Terus, apalagi Bapak? lanjutkan, Bu, ya. Halo, ayo, Bu. Halo, Ibu. Suara Bu Eli termute, Bu Eli. Suara Bu Eli. Nah, Bu Eli coba pakai ini ya, headset ya. Tidak ada suaranya, Bu Eli. Oh Pak Faisal? Nah, ini baru ada nih. Ya, ya, Bu, ya.
Iya, ini agak ada ini. Ya hikmahnya Pak apa tadi Pak? Hikmah Hikmahnya selanjutnya. kita disuruh menaati Allah, Rasul, dan pemimpin, Bu. Ya, terus Ya, kemudian untuk pemimpin, kita disuruh menaati selagi pemimpin itu amanah atau beriman. Tapi kalau pemimpinnya pemimpin zolim, kita tidak dianjurkan untuk menaati pemimpin tersebut, Bu. tolong baca surah An-Nahl-nya lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, Bu, cuma satu ayat itu, Bu. Nah, artinya apa Pak? Artinya, Bu, ya. Dan Ya. kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad kecuali agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hikmahnya Pak, seperti tadi. Ya, Bu. Hikmah yang bisa kita ambil dengan mempelajari surat An-Nahl ini Bapak. Hikmahnya yang pertama, Al-Quran ini merupakan suatu petunjuk hidup bagi manusia, khususnya bagi umat Islam. Kemudian menjadi penengah atau menyelesaikan masalah jika terdapat perselisih pahaman, maka kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu, Bu. Ya. Pak Faisal, ini mungkin sedikit saran saya Bapak ya. Ya, Bu. Ketika Bapak mengajar Al-Quran hadis ya Bapak? Iya. Nah, ini Pai, Bu. Jadi materinya di situ itu, Bu. Judulnya, Bu. Materinya Pak ya. Iya. Oh, ya. Itu Bapak ya kalau untuk membacakan surat kepada anak didik, tolong diperbaiki lagi bacaannya Bapak ya sedikit. Terus jangan terlalu cepat Bapak. Baik. Ya Pak ya. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, jangan terlalu cepat sehingga anak bisa mencerna apa yang Bapak baca seperti itu kan. Mungkin demikian Pak Amir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eli. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf terjeda tadi ya. Ada Ya. panggilan mendadak dari Bendahara FTK. Saya lanjutkan Pak Faisal. Bagaimana cara Pak Faisal mengajarkan Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl kepada peserta didik ini tadi? Langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dikebawahkan Pak di kegiatan inti Pak? Ini, Pak. Strategi pembelajaran ini, Pak. Oh, ya. Bagaimana Pak ceritanya itu Pak? Ini saya memilih beberapa orang anak yang sudah paham atau sudah mengerti tentang Al-Quran untuk mengajarkan kepada teman-temannya atau kawan-kawannya yang belum paham atau belum bisa membaca Al-Quran, Pak. Itu yang kami pertama, Pak. Jadi pakai metode apa ini namanya Pak? Tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya. Tutor Ya, Pak. sebaya itu seperti apa Pak? Maksudnya dibuat per kelompok, dipilih beberapa orang peserta didik yang lebih pandai, misalnya baca Al-Qur'annya, kemudian diminta untuk ngajari temannya dalam sekelompok, atau ada beberapa peserta didik itu diminta untuk maju ke depan, atau seperti apa teknisnya Pak? Iya, Pak. Seperti itu teknisnya. Saya pilih peserta didik yang pertama yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian saya pilih lagi, saya bikin kelompok peserta didik yang benar-benar belum mampu atau belum bisa. Kemudian ada kelompok yang sudah mulai mengenal huruf Al-Quran tapi belum bisa membaca. Jadi saya pilih dari teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran tadi untuk mengajar atau membimbing teman-teman yang belum tadi itu, Pak. Jadi ada dua pembagian kelompok yang jelas. Yang pertama, kelompok pertama memang belum paham dengan Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian kelompok yang kedua sudah bisa tapi belum lancar itu, Pak. Jadi diajari Coba ke oleh bawah Pak, ini kan strateginya. Coba di kegiatan intinya. Saya mau lihat langkah-langkah pembelajarannya Pak Faisal.
Bentar. Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis. Infografis itu apa Pak maksudnya Pak? Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis. Infografis bab 1 menyajikan garis besar materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maksudnya infografis itu apa ya Pak? Ya, maksudnya tentang yang terkandung dalam surah An-Nisa tadi Pak, tentang kita disuruh mentaati Allah dan Rasul itu, dan itu kembali ke Al-Quran sebagai pedoman hidup itu loh Pak. Enggak, yang dimaksud infografis itu apa maksudnya Pak? Infografis. Oh tadi ya. Ini Pak Faisal kan yang buat sendiri kan? Iya Pak. Tapi bahasanya kadang nengok-nengok juga dari apa Pak, dengan kawan. Apa jadi Pak infografis itu Pak? Jadi infografis itu informasi yang diberikan menggunakan bagan, gambar, ya, Ya Pak. semacamnya lah, yang berbentuk visual yang bisa dilihat. Nah itu infografis namanya Pak. Bisa jadi dalam bentuk poster edukatif. Nah itu infografis. Yang Ya, Pak. isinya itu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Bisa jadi ada hadisnya yang ditayangkan atau Al-Qurannya. Itu namanya infografis. Oke, kemudian membaca pantun pemantik. Setelah membaca pantun, kita menuliskan pesan dari pantun. Oke, terus tafakur. Menulis pertanyaan sebagaimana tabel yang ada di aktivitas 2. Ini di mana kira-kira langkah-langkah tutor sebayanya itu ya? Di kegiatan inti ini. Ini saya baca nggak ada di mana, apa saya yang terlewat atau seperti apa? Ini guru meminta peserta didik membaca rubrik. Setelah membaca rubrik, mari bertafakur, menulis pertanyaan sebagaimana yang ada di aktivitas, menyerahkan kepada teman yang ada di sampingnya untuk dijawab. Guru memberikan penguatan terhadap isi dari rubrik. Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan dibahas. Kata kunci terdapat pada rubrik titik fokus. Guru menggali lebih dalam mengenai pemahaman peserta didik. Nah, terus bawa lagi, Pak. Terus, Pak. Oh, di sini ya. Kelompok 1, 2, 1, 3, 5. Kelompok 2, 4. Pandai tersebar. Nah, di mana, Pak, kira-kira langkah-langkah tutor sebayanya, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Di poin yang mana, Pak? Harusnya di sini Pak, saya lupa masukkan Pak. Di mana, Pak? Ya, di sini, Pak. Iya, seharusnya di sini Pak, saya masukkan untuk tutor sebayanya itu Pak. Ya, ini ada nih di bawah. Di kelompok itu Ini Pak. ada nih di bawah. Peserta didik yang pandai tersebar pada setiap kelompok dan berperan sebagai tutor sebaya. Tiap kelompok mempelajari materi dipandu tutor sebaya. Guru tetap berperan sebagai narasumber. Nah, coba ke atas sedikit, Pak. Ke atas sedikit, Pak. Untuk kegiatan inti ini harusnya nyambung kan ya, Pak, dengan yang atas. Jadi tidak perlu dipisah di kotak-kotak karena ini kan sama saja kegiatan Oh iya inti Pak. sampai ke bawah. Kemudian kegiatan inti itu benarlah seperti ini, ada poin-poin begitu, per poin. Jadi enak orang bacanya. Jadi jangan bentuk narasi, tapi memang dibentuk poin per poin biar tahu langkah-langkah kegiatannya. Dan harusnya masuk, Pak, yang tadi nyambung ke sini, Pak, yang tutor sebaya di bawah. Yang ini Pak ya. Nah, ya yang ini Pak masuk nih, yang bawah nih, materi Quran surah An-Nisa dan An-Nahl. Itu harusnya nyambung ke atas, tidak dipisah oleh kolom ini. Karena kan dia menjadi satu kesatuan. Nah, tutor sebaya juga harus Bapak perhatikan dan dipastikan bahwa tutor itu memang betul-betul bisa. Nanti dia jadi tutor sebaya ditunjuk dia tidak bisa kan? Iya Pak. Kalau Bapak bisa pastikan dulu dibaca, tutor sebaya itu suruh membaca di hadapan Bapak. Dan bukan sekadar mengajarkan membaca kan.
Ya, Apa Pak. yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Hanya membaca atau memahami isi dari Quran surah An-Nisa sama An-Nahl? Yang pertama membaca dan menulis, Pak. Membaca, menulis, dan Oh, hafal, Pak. kedua, Surat itu, Pak. membaca, menulis, dan menghafal. Kedua, Ya, Pak. ada lagi nggak? Katanya tadi judulnya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup tadi di atas. Menjelaskan kandungan Quran Nisa, mengimplementasikan bacaan alif lam mim. Jadi siswa ini diminta untuk bisa membaca dan menulis saja atau memahami tentang bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Apa seperti itu, Pak? Tujuan pembelajarannya, Pak? Mengimplementasikannya, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, Pak. Mana, Pak? Coba ditunjukkan ke kita, Pak. Tujuan pembelajarannya ada nggak? Tujuan pembelajaran. Nah, ini, Pak, tujuan pembelajaran, Pak. Nah, Pak, membaca, menghafal, menjelaskan kandungan, ya kan? Ya, Membuat karya peta konsep. Nah, ada 4, Pak, tujuannya. Tujuan pembelajarannya. Dan ini apakah memang bisa tercapai melalui kegiatan inti atau sepertinya yang membuat karya bentuk peta konsep itu tidak ada ya Pak tadi Pak di kegiatan intinya. Kalau membaca, menulis ada tadi, menghafal ada. Yang membentuk peta konsep itu yang mana Pak? Dari kegiatan inti Pak? Atau saya saja yang terlewat tuh? Ada nggak Pak? nggak ada nampaknya, Pak. Nah itu Pak ya. Jadi Ya, Pak. kalau tujuan pembelajarannya ada, silahkan dibuat di kegiatan inti. Kalau memang menurut Bapak 2 jam itu tidak cukup, Pak, tujuan pembelajaran dikurangi saja. Ya bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya atau langkah-langkah kegiatan lain itu dikurangi agar bisa tujuan pembelajaran yang terakhir untuk buat peta konsep itu bisa tercapai atau ada space waktu lah untuk Ya, Pak. membuat peta konsep sebagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tetapkan di atas. Begitu ya Pak, masukannya Pak Faisal ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Untuk perbaikan untuk ajarnya, semoga untuk ajarnya langsung diperbaiki sehingga nanti dalam proses PPL 1 akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu ya Pak Faisal. Ya, Pak. Baik, itu saja Pak Faisal. Bu Eli ya, mungkin kita cukup dengan Pak Faisal. Silakan di stop record dulu Pak Faisal. Ya, mana? Mana stop nih? Rekodnya di mana tadi nih? Di bawah Pak, yang di record bawah, tengah-tengah, Pause, Bapak pencet pause stop nih. record. Ini, Stop Pak, jangan pause, stop record. bentar, Pak. Yang Stop tanda share kotak, Ada tanda di sini, Pak. kotak. Nah, stop share dulu nggak Bapak? Stop share dulu biar aman. Stop share dulu. Keluar sesuatu. Stop share dulu nggak apa-apa Pak? Sabar. Ada Pak, stop share Oh, Pak, stop. warna merah Pak. Stop share. Stop share. Ah, tuh. Baik, kemudian di stop record Pak. Ini.